Satu, masalah ekonomi terbilang sangat kompleks, sehingga untuk mengatasinya perlu menggunakan berbagai macam kebijakan yang terjadi lintas sektoral. Pernyataan berikut ini yang tepat dalam mengatasi masalah delasi dengan menerapkan kebijakan moneter adalah: A. Menaikkan suku bunga BAN, B. Membeli surat berharga Bank Indonesia, C. Menaikkan cadangan kas minimum BAN, D. Memperketat persyaratan kredit, E. Himbauan moral BI kepada bank umum untuk menarik uang lama. Jawaban yang benar adalah B. Cara untuk mengatasi deflasi melalui kebijakan moneter oleh BI diantaranya sebagai berikut: menurunkan suku bunga BAN, operasi pasar terbuka dengan membeli SBI, menurunkan cadangan kas minimum, kebijakan uang longgar, imbauan moral untuk mengedarkan uang lama. 2. Kebijakan moneter merupakan suatu rangkaian sistem yang bertujuan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dan nilai uang. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif akan memiliki dampak perekonomian yang luas, yaitu: A. Jumlah uang beredar bertambah dan kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, B. Tingkat suku bunga pinjaman naik sehingga minat masyarakat meminjam turun, C. Tingkat investasi masyarakat menurun akibat adanya kebijakan kredit selektif, D. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak meningkat, E. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mampu menggerakkan sektor real. Jawaban yang benar adalah A. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga bank. Bila pemerintah menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya adalah ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang tersebut dibandingkan menabung di bank. Karena akan mendapatkan bunga yang lebih kecil yang tentu saja bagi mereka keuntungan akan menjadi lebih sedikit apabila menabung di bank, sehingga uang di bank sentral akan meningkat dalam peredarannya di masyarakat. 3. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif seperti menurunkan cash ratio dan menurunkan tingkat suku bunga dapat memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dampak kebijakan moneter tersebut adalah: A. Menurunkan minat usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, B. Jumlah uang beredar semakin menurun sehingga mengurangi laju inflasi, C. Minat investasi meningkat dan kegiatan ekonomi meningkat, D. Kegiatan perdagangan internasional mengalami penurunan, E. Kondisi perekonomian secara keseluruhan mengalami kemajuan. Jawaban yang benar adalah E. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditetapkan dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Salah satu contoh dari kebijakan moneter ekspansif adalah menurunkan cash ratio dan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menurunnya cash ratio dan tingkat suku bunga, masyarakat cenderung akan memilih untuk melakukan konsumsi daripada menyimpan uangnya di bank, sehingga kondisi perekonomian dapat mengalami pertumbuhan atau kemajuan. 4. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara: A. Menurunkan pengeluaran pemerintah, menambah transfer payment, dan meningkatkan pajak, B. Menurunkan pengeluaran pemerintah, menambah transfer payment, menurunkan pajak, C. Menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi transfer payment, dan meningkatkan pajak, D. Meningkatkan pengeluaran pemerintah, mengurangi transfer payment, dan menurunkan pajak, E. Meningkatkan pengeluaran pemerintah, menambah transfer payment, dan mengurangi pajak. Jawaban yang benar adalah C. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diberlakukan ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan pajak. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diberlakukan untuk menambah jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan cara menurunkan pengeluaran, mengurangi pembayaran transfer, dan meningkatkan pajak. 5. Berikut merupakan kebijakan untuk mengatasi inflasi. 1. Kebijakan mengurangi pembayaran transfer. 2. Kebijakan pasar terbuka. 3. Kebijakan menaikkan tarif pajak. 4. Kebijakan pengaturan tingkat suku bunga. 5. Kebijakan menghemat pengeluaran pemerintah.
Berdasarkan kebijakan di atas, yang termasuk ke dalam kebijakan fiskal yaitu A12 dan 3, B12 dan 4, C13 dan 5, D23 dan 4, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Salah satu metode yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang yang beredar, atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, sehingga mengendalikan permintaan dan inflasi. 1. Jelaskan menurut pendapat kalian, mengapa jumlah peredaran uang harus diatur. Jumlah uang beredar harus diatur, supaya kegiatan ekonomi tetap stabil. Stabilitas ekonomi tercermin dalam kondisi jumlah peredaran uang sama dengan jumlah peredaran barang dan jasa. Apabila jumlah uang beredar tinggi akan mengakibatkan inflasi, sedangkan jumlah uang beredar rendah mencerminkan kondisi inflasi. 2. Apa yang kalian ketahui tentang stabilitas ekonomi? Jelaskan. Stabilitas ekonomi tercermin dalam kondisi jumlah peredaran uang sama dengan jumlah peredaran barang dan jasa. 3. Kapan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif ketika kondisi ekonomi berada dalam kondisi deflasi atau kegiatan ekonomi sedang tumbuh. Sedangkan moneter kontraktif bisa diterapkan ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami kondisi tingkat inflasi yang tinggi. 4. Masa pandemi mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Kebijakan apa saja yang sudah diterapkan pemerintah baik dari segi moneter maupun fiskal untuk menghadapi pandemi? Uraikan hasil analisis kalian. Kebijakan moneter yang sudah diterapkan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI sampai 1%. Kebijakan fiskal yang sudah diterapkan, pemberian subsidi kepada pelaku usaha, penghapusan dan relaksasi pajak baik untuk individu maupun pengusaha. Di bidang kesehatan, pemerintah menggelontorkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar Rp65,8 triliun. Pemerintah memberikan insentif untuk airlines dan travel agent sebesar Rp98,5 miliar. 5. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas harga. Bagaimana cara pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tersebut? Jelaskan. Bisa dilakukan dengan cara memberikan subsidi kepada pengusaha. Adanya subsidi akan mengakibatkan harga menjadi murah dan terkendali.